Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini Rubiati GPAI ingin bedah kisi-kisi pedoman pengembangan standar nasional PAI di sekolah, khususnya pedagogik 1, kompetensi inti 1 pada indikator 3, yaitu perihal mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik Bapak Ibu. Video ini merupakan kelanjutan dari 2 video sebelumnya, yaitu Bapak Ibu terkait dengan kompetensi pedagogik 1, yaitu perencanaan pembelajaran, kompetensi inti 1, menguasai karakteristik peserta didik pada poin indikator 3, yaitu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam berbagai bidang pengembangan. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Apakah pengertian kemampuan awal peserta didik? Bapak Ibu, kemampuan awal atau entry behavior adalah kemampuan yang telah diperoleh siswa sebelum dia memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. Misalnya seorang anak baru masuk sekolah, maka sebenarnya mereka sudah memiliki kemampuan awal Bapak Ibu yang mereka peroleh sebelumnya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan kemampuan awal. Jenis-jenis kemampuan awal Bapak Ibu, ada jenis kemampuan intelektual, yaitu kemampuan siswa dalam berpikir berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Kemampuan anak untuk berpikir dengan menggunakan konsep-konsep, misalnya konsep baik atau buruk, misalnya konsep yang terkait dengan prosedur misalnya, dan anak mampu berpikir dengan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari, maka itu termasuk kemampuan awal perihal intelektual Bapak Ibu. Kemudian jenis kemampuan awal yang kedua yaitu kemampuan kognitif, yaitu kemampuan untuk proses berpikir. Berikutnya kemampuan verbal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan. Kemampuan jenis yang keempat yaitu kemampuan sikap, yaitu kemampuan peserta didik dalam merespon dengan tepat suatu situasi. Dan yang terakhir yaitu jenis kemampuan awal psikomotor, yaitu kemampuan motorik gerak tubuh. Inilah Bapak Ibu jenis-jenis kemampuan awal yang dimiliki seorang peserta didik sebelum dia mendapatkan pengetahuan baru di suatu tahapan. Nah, jenis-jenis kemampuan awal ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru. Kemudian untuk klasifikasi kemampuan awal dari segi penguasaan Bapak Ibu, kalau tadi dari segi jenisnya, sekarang yang dari segi penguasaan, maka terbagi menjadi 3 klasifikasi Bapak Ibu, yaitu kemampuan awal siap pakai. Yang kedua adalah kemampuan awal siap ulang, dan yang terakhir adalah kemampuan awal pengenalan. Bedanya apa? Kalau kemampuan awal siap pakai adalah pengetahuan yang telah menjadi miliknya, dapat digunakan kapan saja dan dalam situasi apa saja. Contohnya, kemampuan awal siap pakai baca tulis, misalnya Bapak Ibu. Maka kemampuan siswa di dalam membaca dan menulis itu siap digunakan kapan saja dan dalam situasi apa saja. Kemudian yang kedua adalah kemampuan awal siap ulang, yaitu kemampuan yang sudah dipelajari namun belum dikuasai sepenuhnya atau belum siap digunakan. Misal, kemampuan siswa di dalam perihal, kalau pendidikan agama Islam Bapak Ibu ya, mungkin perihal tajwid misalnya.
atau makhraj misalnya. Mereka sudah menguasai, sudah belajar Bapak Ibu, tetapi mereka belum menguasai sepenuhnya, mungkin dalam beberapa tajwid tertentu. Kemudian kemampuan awal pengenalan, yaitu kemampuan yang masih belum dikuasai. Nah, inilah Bapak Ibu jenis-jenis kemampuan awal dari segi penguasaan. Kemudian tujuannya apa? Bagi seorang guru mengetahui kemampuan awal peserta didik. Bapak Ibu GPAI, bahwa tujuan mengetahui kemampuan awal peserta didik adalah yang pertama, untuk mengetahui kesamaan individu dalam taraf kesiapan, kematangan, dan penguasaan materi dasar dalam penyajian baru. Seorang guru akan mampu mengetahui tingkat kesamaan di antara peserta didiknya, misalnya dalam materi, ketika kita akan mengajarkan materi akidah mengimani malaikat misalnya, maka kita bisa mengetahui sejauh apa kesamaan di antara para peserta didiknya di dalam kesiapan menerima materi mengimani malaikat misalnya. Kemudian yang kedua, gunanya adalah untuk mempertimbangkan memilih bahan, prosedur, teknik, metode, dan media pembelajaran. Dengan mengetahui kemampuan awal peserta didik, maka seorang guru akan lebih mudah memilih bahan materi yang pada level apa begitu. Misalnya kita ingin mengajarkan perihal apa Bapak Ibu ya? Kalau di SMA Pendidikan Agama Islam misalkan perihal wakaf misalnya, maka dengan mengetahui kemampuan awal peserta didik bisa memilih bahan materi yang tepat, prosedur, teknik, dan metode serta media seperti apa agar materi tersebut bisa tersampaikan kepada siswa dan bisa diterima oleh seluruh siswa dengan mudah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membandingkan pretest dan posttest dan memperoleh indikator seberapa banyak perubahan perilaku. Dengan mengetahui kemampuan awal, misalnya kemampuan awal itu kita peroleh melalui pretest Bapak Ibu, misalnya rata-rata secara klasikal mendapatkan rata-rata nilai, atau seorang siswa mendapatkan nilai 60 misalnya. Kemudian setelah mendapatkan pembelajaran diadakan post-test, kemudian mendapatkan nilai 80 misalnya, maka kita bisa memperoleh indikator bahwa terdapat perubahan sejumlah 20 poin kenaikan dari pemberlakuan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Kemudian bagaimanakah seorang guru mampu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik? Nah, untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, Bapak Ibu guru bisa menggunakan teknik-teknik sebagai berikut, diantaranya yang pertama yaitu dengan cara menganalisis catatan atau dokumen yang ada. Apapun rekam jejak karya atau prestasi, hasil belajar atau kegiatan anak bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menganalisis kemampuan awal peserta didik Bapak Ibu, misalnya jurnal kegiatan, kemudian buku rapor, misalnya catatan BK dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menjadi dokumen yang dijadikan bahan untuk menganalisis kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua, mengadakan pretest atau tes prasyarat Bapak Ibu. Jadi pretest atau tes prasyarat itu bisa digunakan untuk menilai sejauh apa tingkat kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga yaitu dengan mengadakan konsultasi individual. Jadi secara individu diadakan konsultasi atau komunikasi atau interview Bapak Ibu terkait hal-hal yang ingin kita ketahui terkait suatu hal terkait dengan kemampuan awal peserta didik. Dan yang keempat yaitu dengan mengadakan angket Bapak Ibu. Teknik-teknik ini bisa digunakan baik menganalisis catatan, pretest, konsultasi individu, dan angket itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, bagaimanakah implementasi dari kemampuan awal peserta didik dalam pembelajaran? Bapak Ibu,
Hal-hal berikut bisa dilakukan untuk mengimplementasikan kemampuan awal peserta didik dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Apa saja? Yang pertama yaitu pada saat awal pembelajaran, guru harus mengidentifikasi perilaku awal atau kemampuan awal siswa. Ketika kita akan memberikan suatu materi pelajaran, apalagi sesuatu itu baru Bapak Ibu ya, maka akan lebih baik dan seharusnya kita lakukan identifikasi awal sejauh mana anak ini mengetahui materi yang akan diajarkan, bisa menggunakan pretest atau bisa menggunakan apersepsi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tidak semua aspek kemampuan siswa pada awal sama pentingnya. Namun aspek mana yang penting dalam memotivasi siswa selama proses belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, ketika kita mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, tidak harus semua aspek kita identifikasi Bapak Ibu. Cukup yang ada kaitannya dengan materi atau kepentingan tertentu Bapak Ibu ya. Misalnya ketika kita ingin mengajarkan tentang pengurusan jenazah misalnya, tentu kita cukup mengetahui kemampuan awal hal-hal yang terkait dengan kesiapan peserta didik untuk menerima materi pengurusan jenazah misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan secara lisan untuk mengetahui penguasaan konsep yang terkait dengan materi yang dibahas. Nah, ini bisa kita gunakan dalam bentuk apersepsi Bapak Ibu ya. Sebelum kita mengajarkan suatu materi, kita coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal penting atau poin utama dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, respon atau reaksi dari peserta didik di dalam menjawab itu bisa kita gunakan sebagai sebuah kesimpulan awal bahwa sejauh apa peserta menguasai materi yang akan disampaikan. Berikutnya yaitu perbedaan karakteristik harus menjadi bahan pertimbangan di dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran. Bapak Ibu, pada indikator 1 kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik, dan salah satu poinnya adalah dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran. Tentu karena kita sedang membahas kemampuan awal peserta didik Bapak Ibu, maka karakteristik peserta didik dalam aspek kemampuan awal, jadi keragaman kemampuan awal peserta didik harus menjadi bahan pertimbangan seorang guru di dalam mendesain pembelajaran, di dalam merencanakan, di dalam mengelola pembelajaran. Kemudian mengenali minat, motivasi, serta sikap siswa sehingga guru dapat menggunakan metode dan media yang menarik. Nah, minat, motivasi, dan sikap siswa termasuk gaya belajar siswa itu Bapak Ibu, itu bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam kita menggunakan metode pembelajaran apa dan media pembelajaran apa. Yang berikutnya yaitu pemahaman aspek kesehatan fisik dan motorik juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian tugas yang melibatkan aktivitas fisik. Betul Bapak Ibu bahwa keragaman kesehatan fisik dan juga motorik Bapak Ibu harus dipertimbangkan di dalam pemberian tugas yang terkait dengan pelibatan aktivitas fisik. Misal, pada saat suatu pembelajaran terdapat siswa yang secara kondisi fisik Bapak Ibu kurang memiliki kesehatan yang prima, tetapi anak tersebut tetap menginginkan untuk mengikuti kegiatan belajar, maka tentunya kita juga harus memberikan pertimbangan di dalam melibatkan siswa tersebut di dalam kegiatan aktivitas fisik di pembelajaran. Tentu akan berbeda dengan anak-anak lain yang memiliki kesiapan kesehatan fisik yang prima misalnya, atau anak-anak tertentu yang memiliki Bapak Ibu ya, kekurangan fisik tertentu Bapak Ibu, maka tentu itu juga menjadi faktor pertimbangan untuk kita melibatkan dia dalam kegiatan fisik, tentu dengan tetap pemberian rasa nyaman Bapak Ibu. Jangan sampai anak tersebut merasa diasingkan atau terasingkan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung.
Nah, hal-hal ini semuanya bisa diperhatikan Bapak Ibu di dalam menerapkan pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal peserta didik. Nah, sekarang contoh soal yang terkait dengan kemampuan awal Bapak Ibu, ini hanya beberapa contoh untuk menambah wawasan. Berikut yang merupakan rumusan makna kemampuan awal peserta didik. A. Kemampuan yang telah diperoleh siswa sebelum dia mengikuti pembelajaran. B. Kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran dari guru. C. Kemampuan yang tidak diperoleh siswa setelah memperoleh pembelajaran. D. Kemampuan yang belum saatnya diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang E adalah kemampuan yang perlu diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. Manakah Bapak Ibu yang ini merupakan makna dari kemampuan awal peserta didik? Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, kemampuan yang telah diperoleh siswa sebelum dia mengikuti pembelajaran. Contoh soal yang kedua. Kemampuan awal yang mencakup atau menyangkut kecakapan berpikir sesuai dengan konsep-konsep yang sudah dipelajari siswa atau peserta didik, maka termasuk jenis kemampuan awal yang mana? Apakah A. Kemampuan intelektual, B. Kemampuan kognitif, C. Kemampuan verbal, D. Kemampuan sikap, atau E. Kemampuan psikomotor? Yang manakah? Yang menyangkut kecakapan berpikir sesuai konsep yang sudah dimiliki siswa. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah kemampuan intelektual, yaitu huruf A. Contoh soal yang ketiga. Berikut adalah tujuan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik kecuali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Pilihan jawabannya yaitu A. Mengetahui kesamaan individu dalam taraf kesiapan, kematangan, dan penguasaan materi dasar dalam penyajian baru. B. Mempertimbangkan untuk memilih bahan, prosedur, teknik, metode, dan media pembelajaran. C. Membandingkan pretest dan posttest. D. Memperoleh indikator seberapa banyak perubahan hasil pembelajaran. Dan yang E. Memprediksi berapa nilai yang akan diperoleh peserta didik dalam ulangan. Yang manakah Bapak Ibu yang tidak termasuk tujuan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik? Ya, jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Memprediksi berapa nilai yang akan diperoleh peserta didik dalam ulangan. Itu tidak termasuk tujuan dari mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Contoh soal yang keempat Bapak Ibu atau yang terakhir. Guru menganalisis data portofolio, jurnal harian, dan rapot siswa untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Adalah proses identifikasi dengan teknik A. Analisis dokumen, B. Pretest, C. Konsultasi individual, D. Angket, E. Tes prasyarat. Yang manakah Bapak Ibu teknik yang digunakan dengan cara menganalisis data portofolio, jurnal harian, dan rapat siswa? Ya, jawabannya adalah teknik analisis dokumen. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan tentang pedagogik 1, kompetensi inti 1, indikator 3, yaitu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Silakan Bapak Ibu menyimak video berikutnya yang terkait dengan kompetensi pedagogik 1, KI 1, indikator 4, yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam berbagai bidang pengembangan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.